Shalom, selamat malam saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Segala puji syukur kita menaikkan ke hadapan Tuhan. Sebab pada malam hari ini saya dan saudara boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan kebaikannya. Mari saudara, kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, semua baik. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada malam hari ini, di mana kami ya Tuhan dari tempat yang berbeda satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kau telah mempersatukan kami di tempat ini ya Tuhan Yesus Kristus, untuk kami boleh melakukan bakti ibadah kami, ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan ini adalah kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ini adalah anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh teramat besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Kami tidak dapat membalas setiap kasih dan kebaikan-Mu serta kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi melalui ibadah kami pada malam hari ini, kami mempersembahkan ya Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan hendak memuliakan nama-Mu di tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan begitu banyak kelemahan, begitu banyak kekurangan ya Tuhan di sepanjang kami melakukan ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon ampun ya Bapa bahwa setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus Kristus bahwa setiap perbuatan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, memohon belas kasihan-Mu turun kepada kami semua ya Tuhan. Berkenan kiranya Engkau memimpin kami dan menolong kepada kami semua ya Bapa. Kami tahu Tuhan pada saat kami datang kepadamu ada kuasa kegelapan yang ingin mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mencoba-coba mencuri hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tetapi kami Tuhan Yesus datang kepadamu, Allah yang maha, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah di mana kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah pemenang. Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami semua yang berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai di penghabisannya nanti ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai ibadah kami dan akan menolong kepada kami semua, seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau pilih dan tetapkan untuk melayani Tuhan. Mulai dari memimpin puji-pujian, yang bermain musik ya Bapa, yang melayani slide ya Tuhan Yesus Kristus, terlebih lagi yang melakukan sound system ya Tuhan, dan terlebih lagi hamba-Mu yang akan mewartakan sabda firman Tuhan. Biarlah semuanya ada di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Biar kami semua boleh rindu ya Bapa, menaikkan segala ibadah kami ke hadapan-Mu, sebab kami rindu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita kembali dipersatukan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Segala puji syukur biar hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan oleh kasih dan kemurahannya, kita mau menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan, walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tak
sebab Yesus sertamu walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Itulah janji Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Kalau Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara di dalam setiap keadaan, baik keadaan senang ataupun susah, Dia selalu ada buat saya dan saudara. Mari kita angkat pujian selanjutnya, pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus buat setiap pertolongannya kepada saya dan saudara. Kalau pertolongannya begitu ajaib, yang sudah menolong saya dan saudara di dalam setiap keadaan. Oleh karena itu saudara jangan pernah ragukan kasih-Nya. Mari kita senantiasa berseru dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pertolongan kita. Dan hanya kepada Dia hati kita berseru dan meminta pertolongan daripadanya. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sedang memimpin jalannya ibadah kami. Dari awal kami memulai sampai di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, ibadah kami sungguh sangat jauh dari sempurna ya Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Bapa Allah yang maha sempurna. Berkenan kiranya Engkau menyempurnakan seluruh ibadah kami. Dan Engkau menyempurnakan seluruh puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan mewartakan sabda firman Tuhan. Engkau pakai kehidupannya ya Tuhan Yesus. Dan Kau tutup bungkus ya Tuhan kehidupannya dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar apa yang sudah keluar dari mulut, bibir dan lidahnya ya Tuhan, kami yakin, kami percaya itu semua datangnya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah siap diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Galatia sesungguhnya adalah jemaat yang suka untuk menerima pengajaran. Namun mereka ternyata dapat disesatkan dengan mudah oleh Injil palsu. Mereka melupakan dasar dari panggilan Tuhan kepada mereka, yaitu hidup dalam kasih karunia Kristus, dan mereka mengikuti ajaran Injil palsu yang justru membebani mereka dan menghalangi mereka untuk masuk di dalam kerajaan surga. Injil palsu adalah Injil yang mengajarkan hal-hal yang menyenangkan bagi telinga. Sementara Injil yang sesungguhnya adalah panggilan kasih karunia, di mana panggilan kasih karunia itu berbicara tentang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Hubungan yang dekat, hubungan yang karib, hubungan yang penuh dengan kasih. Dalam Matius 23 ayat 13 Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap berbagai ajaran palsu. Tuhan pernah mengingatkan murid-muridnya agar berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Maksudnya adalah ajaran mereka yang justru menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang yang mengajarkan Injil palsu adalah orang-orang yang mencari kesenangan manusia.
Ajaran mereka seringkali bercampur dengan dongeng dan tahayul, dan banyak ajaran mereka yang bercampur dengan ajaran yang mengajarkan manusia untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. 2 Petrus 2 ayat 1-3 berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman, pada masa seperti masa kita sekarang ini, akan tampil guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Mereka akan semakin banyak masuk di dalam gereja-gereja, menyusup di antara umat Tuhan. Dan karena ajaran mereka yang membolehkan manusia hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan, dan keduniawian, maka lebih banyak orang yang mengikut mereka, lebih senang untuk percaya kepada ajaran mereka, dan mereka sadar atau tidak sadar sesungguhnya telah menjadi orang yang tersesat. Dan Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan kepada kita agar kita selalu waspada dan jangan kita bisa mengenali ajaran Injil palsu itu dengan melihat bagaimana cara hidup orang yang percaya kepada ajaran Injil palsu, yaitu kehidupan orang yang mengaku sebagai orang percaya tetapi masih hidup di dalam kecemaran dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak peduli apakah hidupnya berkenan kepada Tuhan atau tidak. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatan, meskipun mereka sepertinya telah mendengar pengajaran, tetapi karena mereka lebih senang kepada pengajaran yang menyenangkan telinga mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang tersesatkan. Demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran Injil yang asli juga dapat dilihat dari bagaimana cara hidup orang yang percaya kepada ajaran Injil yang asli itu. Yaitu kita bisa melihat dari cara hidup mereka yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Yaitu orang-orang yang berhubungan karib dengan Tuhan, yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, yang hidup dengar-dengaran kepada firman Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Orang-orang seperti itu akan tampak dari cara hidupnya yang suci, yang saleh, dan hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup sebagai orang-orang yang nyata pertobatannya dan berbeda dari cara hidup orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan umat Kristen yang berpegang pada Injil adalah kehidupan yang bersahabat dengan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dan senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Kehidupan umat Kristen yang berpegang kepada Injil adalah kehidupan yang semakin hari semakin suci dan semakin kudus. Kehidupan mereka adalah kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan,
Walaupun demikian, kita bisa mengetahui dari firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan mereka. Dalam Mazmur 25 ayat 14, saudara, Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang-orang yang berpegang kepada Injil yang sebenarnya, satu Injil yang berasal dari Tuhan Yesus, kepadanya akan Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kepadanya Tuhan akan beritahukan segala perjanjiannya, segala rencana, segala kehendaknya, segala rancangannya. Kepadanya akan dibukakan rahasia tentang akhir zaman, sehingga mereka tidak akan disesatkan. Kenapa? Karena mereka bergaul karib dengan Tuhan. Dan mereka bergaul karib karena mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ini, ajaran untuk hidup takut akan Tuhan, ajaran untuk hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan, ajaran untuk hidup suci dan kudus, merupakan ajaran yang tidak lagi populer di antara umat Tuhan. Banyak orang tidak bisa menerimanya dan menganggap ajaran seperti itu sudah tidak lagi bisa berlaku dalam keadaan zaman yang sudah semakin jahat ini. Gereja banyak yang dipaksa untuk tidak menegur dan tidak mengingatkan jemaat untuk bertobat dan merendahkan diri di kaki Tuhan. Gereja dipaksa untuk kompromi terhadap dosa, sehingga gereja itu menjadi gereja palsu. Hamba-hamba Tuhan menjadi hamba-hamba yang munafik dan hamba-hamba yang menyesatkan. Kita harus meneladani atau belajar dari para murid Tuhan Yesus yang dengan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan Injil yang sesungguhnya, meskipun resikonya mereka mendapat ancaman, aniaya, dan bahkan banyak di antara mereka yang mati dibunuh. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 29 berkata, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka yang mengajarkan Injil palsu adalah mereka yang berusaha mendapat perkenan manusia, bukan mendapat perkenan Allah. Mereka yang mengajarkan Injil palsu adalah orang-orang yang berusaha mendapat keuntungan dari orang-orang yang percaya kepada ajaran mereka yang palsu itu. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang sejati, mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Hamba Tuhan yang sejati akan memperkatakan hanya kebenaran, dan cara hidup mereka juga menjadi teladan bagi jemaat karena mereka hidup dalam kebenaran. Hamba Tuhan yang sejati tidak akan takut untuk menegur dan mengingatkan jemaat dengan kebenaran firman. Dan tujuannya adalah agar jemaat mau hidup di dalam pertobatan yang sungguh dan hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bertekun dalam pengajaran yang benar yang diajarkan kepada Anda oleh hamba-hamba Tuhan. Dukunglah hamba-hamba Tuhan dalam doa agar gereja di mana Anda mendapat pengajaran dapat mempertahankan kebenaran dan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita masuk di dalam doa syafaat kita, dan mari kita angkat pujian terlebih dahulu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan, boleh tinggal tetap di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan selalu mengajar-ajari kami. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan firman Tuhan, sehingga kami boleh berpegang dan bersandar kepadanya, dan kami boleh berjalan sesuai dengan ajaran yang firman-Mu katakan kepada kami. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan, sebab kami ada di zaman di mana kesesatan itu begitu marak, menyusup di antara anak-anak Tuhan, masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan, membuat anak-anak Tuhan menjadi tersesat. Tetapi kiranya Tuhan berkenan senantiasa menuntun kami, Roh Kudus menguasai hidup kami dan memberikan kepada kami pengertian
demi pengertian akan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat yang semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin bersandar kepada firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami tidak bisa memahami firman-Mu karena kelemahan kami, karena kedagingan yang mungkin masih melekat di dalam hati dan kehidupan kami. Tetapi kami mau menjadi umat yang taat, yang tunduk kepada setiap pengajaran firman Tuhan, agar kami dalam hidup kami ini sebagai pelaku firman-Mu, kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuntun dan bimbinglah seluruh umat-Mu jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa ini, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, pria ataupun wanita. Lindungi kami Tuhan dari segala yang jahat, dari pengajar-pengajar sesat. Lindungi kami ya Tuhan senantiasa dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, sakit penyakit, aniaya, fitnah, kecelakaan, dan juga maut. Biarlah berkat Tuhan setiap hari tercurah bagi kami, pemeliharaan Tuhan atas kami dan seisi rumah kami. Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan seluruh anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan jasmani dan mengalami kelemahan rohani. Demikian juga Tuhan, kiranya Tuhan berkenan membangkitkan mereka yang lemah, agar ya Bapa, sukacita surgawi, kedamaian dari Allah memenuhi hati dan pikiran kami semua. Saudara kami yang saat ini sedang mempersiapkan, merencanakan pernikahan kudus mereka, mohon Tuhan lindungi, mohon Tuhan berkati, dijauhkan dari segala halangan, rintangan, dan sampai mereka datang di kaki Tuhan untuk memohon berkat atas pernikahan mereka, perlindungan Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Demikian juga dengan saudara kami yang saat ini sedang berbadan dua, Tuhan berkati kandungan mereka. Demikian juga Tuhan lindungi ibunya, berikan kesehatan, berikan kuasa-Mu yang senantiasa memagari kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekarang memohon keselamatan-Mu untuk bangsa dan negeri kami. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu kepada negeri ini. Berita Injil yang penuh kuasa boleh diberitakan bagi bangsa kami. Jamah hati seluruh bangsa kami, agar mereka memiliki hati yang baik, yang mau mendengar akan Injil kebenaran yang menyelamatkan hidup mereka. Tuhan memberkati setiap umat Kristen di Indonesia, demikian juga dengan gereja-gereja Tuhan, dan seluruh saudara-saudara kami yang disebut sebagai kaum murtadin. Peliharakanlah kami ya Tuhan, dan pakailah kami semua untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melindungi bangsa ini dari berbagai-bagai ancaman seperti bencana alam, demikian juga bencana penyakit dan juga bahaya perang. Tuhan limpahkanlah berkat bagi negeri ini. Ada kelimpahan dalam negeri ini, segala kebutuhan dasar, kebutuhan bahan pokok boleh tercukupi. Tuhan juga berkenan kiranya menegakkan keadilan bagi bangsa ini, sehingga setiap rakyat Indonesia boleh merasakan keadilan sosial dan setiap orang merasakan damai dan kepastian hukum boleh berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Mohon berkat-Mu untuk pemimpin bangsa kami, pemimpin pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hingga seluruh aparat menteri dan pembantu-pembantunya, Bapak Kapolri dan seluruh jajaran polisi sampai tingkat yang terendah. Demikian juga Bapak Panglima ABRI dan seluruh jajaran sampai tingkat yang terendah. Demikian juga kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh pemimpin-pemimpin daerah,
mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, demikian juga ya Tuhan RW hingga RT-nya. Kasih Tuhan melanda, kuasa Tuhan hadir bagi mereka semua, sehingga mereka boleh menjalankan amanah yang dipercayakan rakyat kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami mohon lawatan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami terluput dari segala hal-hal yang jahat dan membahayakan keutuhan negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya Bapa, banyaklah yang hendak kami mohon kepadamu, namun kami percaya Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk mengadakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami doakan. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur, bersukacita di dalam doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima seluruh doa dan juga ucapan syukur dan puji-pujian dan ibadah kami. Dan kiranya Tuhan boleh mengabulkan seluruh permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.